Oke, kita masuk ke teori motivasi dan kepuasan kerja. Ini bahasan terakhir, materi terakhir sebelum kita memasuki UTS. Nah, kenapa bisa muncul teori motivasi? Jadi bisa dibilang teori motivasi itu adalah teori-teori dari para ahli yang menyatakan bahwa motivasi seseorang bekerja itu apa. Nah, sebelum masuk ke motivasi, biasanya orang memiliki motivasi yang berbeda-beda. Kenapa? Karena memang pada dasarnya dalam setiap perusahaan, bahkan bukan hanya dalam perusahaan, setiap orang itu satu dengan yang lain itu berbeda. Sukunya berbeda, rasnya berbeda, kepribadiannya berbeda, agamanya berbeda yang akan membentuk orang itu dengan kepribadian masing-masing. Oke, bahkan karakteristik serta latar belakang seseorang itu akan membentuk orang itu berbeda satu dengan yang lainnya. Inilah yang membuat orang itu manusia itu memiliki motivasi yang berbeda ketika sedang bekerja. Ini ada beberapa perbedaan dari individu yang satu dengan individu yang lain. Ada keturunan, kepribadian, kemampuan, persepsi, sikap. Sebenarnya masih banyak, tetapi saya ambil adalah yang 5 familiar yang ini. Yang paling banyak yaitu keturunan, kepribadian, kemampuan, persepsi, serta sikap. Pada dasarnya, untuk kepribadian ini muncul karena bentukan, gitu ya. Jadi bentukan faktor luar juga. Misalnya dari keluarga itu akan membentuk kepribadian seseorang. Bahkan genetika yang dibawa dari ayah dan ibunya itu juga akan membentuk kepribadian seseorang. Oke, ini ada beberapa model kepribadian. Saya nggak akan jelaskan panjang, jadi saya hanya kasih tahu sedikit saja. Ada yang namanya extrovert atau introvert. Oke, extrovert ini biasanya orang yang lebih terbuka, lebih mudah bersosialisasi. Introvert ini kebalikannya, orang yang lebih cenderung tertutup, lebih suka menyendiri. Ada orang yang sensing dan intuisi. Sensing berarti adalah orang yang lebih menyukai hal-hal yang mendetail, menyukai rutinitas, dia orangnya lebih teratur. Ada orang yang intuisi. Intuisi ini adalah orang yang lebih bebas gitu ya, lebih bebas melihat sebuah masalah. Terus ada tipikal orang yang thinking dan feeling. Feeling itu berarti dia lebih banyak menggunakan emosinya, perasaannya. Sementara thinking dia lebih banyak menggunakan logikanya untuk melakukan sesuatu atau menyelesaikan masalah. Ada yang judging. Judging artinya dia ingin mengendalikan segala sesuatu. Ada orang yang perceiving, artinya adalah dia lebih fleksibel. Misalnya orangnya lebih spontan, saat itu dia pengen makan ya makan, saat itu nggak biasanya orang yang ceplos-ceplos itu lebih banyak ke perceiving. Ini bisa dibaca. Nah, eh, yang kedua, perbedaan individu yang satu dengan individu yang lainnya dilihat dari kemampuan. Oke, kemampuan pada dasarnya setiap manusia itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah kemampuan intelektualnya atau kemampuan dia berpikir, kemampuan dia mengambil keputusan, gitu ya. Itu namanya kemampuan intelektual. Ada yang namanya kemampuan fisik. Kalau kemampuan fisik ini terkait sama staminanya dia, kekuatan tubuhnya dia dalam melakukan sebuah pekerjaan. Kenapa kemampuan-kemampuan ini perlu dilihat dalam dunia bekerja, memotivasi seseorang bekerja? Karena memang pada dasarnya ada kok orang yang karyawan yang memang nggak memiliki kemampuan yang cukup kuat. Fisiknya itu dia nggak terlalu kuat, tetapi intelektualnya bagus. Nah, ini juga akan menghasilkan orang dengan motivasi yang lain. Gitu ya. Ada orang yang fisiknya dia kuat, tetapi dia tidak terlalu pintar. Motivasi dia bekerja apa? Mungkin motivasi bekerjanya biasanya lebih dekat dengan mencari uang lebih banyak. Gitu ya. Nah, kemampuan yang ketiga adalah namanya EQ, kemampuan emosi, dan ini terkait dengan emosional. Kemampuan emosional artinya adalah kemampuan dia untuk mengelola emosinya dia, menyadari perasaannya, memotivasi diri sendiri. Itu semuanya tergantung di kemampuan emosional. Selanjutnya adalah persepsi. Persepsi satu orang dengan yang lainnya itu beda. Contoh, ketika kalian melihat sebuah tanaman, yang satu akan melihat daunnya, yang satu akan melihat bunganya, yang satu akan melihat batangnya. Jadi orang itu akan memiliki sudut pandang yang berbeda satu dengan yang lainnya. Itu ya. Yang terakhir adalah attitude. Attitude paling berbeda satu orang dengan yang lainnya. Oke. Jadi bisa dibilang kemampuan seseorang
kepribadian seseorang, motivasi seseorang itu akan membentuk sikapnya dia ketika sedang bekerja dan ketika bekerja. Nah, implikasinya apa dari sebuah attitude ini? Oke, attitude ini atau sikap adalah sesuatu yang memang pasti bisa dipelajari. Jadi kita bisa lihat dan kita bisa pelajari attitude seseorang. Yang kedua, implikasinya apa? Attitude ini akan menentukan pandangan seseorang terhadap sesuatu. Itu ya, ketika dia memiliki attitude yang negatif, maka ketika dia melihat sekitarnya itu akan bersifat negatif semua. Ada aja yang negatif, hal negatif yang akan dia katakan. Ketika orang itu memiliki attitude yang positif, maka dia akan berusaha untuk melihat segala sesuatu dari sisi positif. Gitu ya. Selanjutnya adalah attitude itu juga menjadi dasar untuk membangun hubungan yang pribadi dengan seseorang. Makanya banyak orang yang attitude-nya baik, temannya banyak, gitu ya. Selanjutnya adalah attitude ini merupakan gambaran kepribadian seseorang. Kalau attitude-nya bagus, maka kepribadiannya pasti bagus juga. Oke, dari attitude, dari persepsi, dari kemampuan, itu akan mempengaruhi perilaku karyawan. Oke, perbedaan-perbedaan itu akan menentukan perilaku karyawan bekerja. Apakah dia akan menjadi orang yang produktif atau tidak produktif. Produktif artinya orang ini akan menjadi lebih rajin, tepat waktu. Tidak produktif atau non-produktif artinya orang ini akan lebih banyak absen, lebih banyak izin, bahkan lebih ekstremnya adalah orang ini akan belum apa ya namanya ya, mengundurkan diri. Oke, dia akan lebih mudah untuk mengundurkan diri dari perusahaan. Pengunduran diri ini dipandang sebagai sebuah hal yang negatif yang merugikan bagi perusahaan. Kenapa? Karena dengan mengundurkan dirinya seseorang, itu perusahaan akan goyang. Kenapa? Karena memang orang itu kan sudah memiliki job deskripsi, orang itu sudah memiliki sebuah jabatan. Ketika pekerjaan yang sudah diampukan kepadanya, tanggung jawab yang sudah dibebankan kepadanya, dan ternyata tidak dijalankan, itu akan membuat perusahaan kan goyang. Siapa yang akan melakukannya? Mau nggak mau harus melatih orang baru lagi, keluar biaya lagi, gitu ya, harus beradaptasi lagi. Sikap tidak produktif yang paling sangat dihindari perusahaan itu adalah sikap agresif. Sikap agresif yang bersifat negatif yang mendorong karyawan itu untuk melakukan demonstrasi. Nah, ini adalah contoh-contoh sikap non produktif di tempat kerja dan ini memang terjadi. Kita akan masuk ke motivasi. Nah, sebenarnya motivasi itu apa? Bahasa gampangnya motivasi itu adalah dorongan. Oke, dorongan keinginan untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Nah, menurut beberapa orang, menurut Munandar tahun 2001, motivasi itu adalah proses di mana kebutuhan-kebutuhan manusia akan mendorong orang itu untuk melakukan serangkaian kegiatan supaya tujuannya itu tercapai. Jadi, orang akan bekerja karena terdorong kebutuhan. Itu menurut Munandar. Yang kedua, menurut Sadili, motivasi itu adalah dorongan dan semangat kerja. Gitu ya. Sesuatu yang menimbulkan dorongan dan semangat kerja. Itu menurut Sadili. Jadi motivasi itu adalah segala sesuatu apapun itu namanya yang membuat orang untuk terdorong dan semangat dalam bekerja. Yang ketiga, motivasi itu adalah keinginan atau kesediaan seseorang untuk melakukan segala upaya untuk mencapai tujuan organisasi. Oke, dia melakukan segalanya untuk mencapai tujuan perusahaan. Itu namanya menurut Robin. Oke, menurut para ahli, ada beberapa teori motivasi yang sangat familiar. Yang pertama adalah yang paling terkenal itu teori motivasi kebutuhan. Menurut Maslow, teori motivasinya seperti apa? Yang pertama, manusia itu bekerja karena kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis seperti apa? Sandang, pangan, itu. Jadi, motivasi yang paling dianggap sebagai motivasi yang paling rendah orang mau bekerja itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangannya, makanan, pakaian, itu ya, tempat tinggal. Selanjutnya adalah naik ke level keamanan dan keselamatan. Jadi orang bekerja
motivasinya adalah untuk mencapai keamanan hidupnya dia serta keselamatannya dia, gitu ya. Jadi orang setelah kebutuhan sandang pangannya terpenuhi, dia akan termotivasi lagi untuk naik level yang lebih tinggi, yaitu mencapai keamanan dan keselamatan. Contohnya apa? Orang yang merasa sudah pangannya cukup, dia akan termotivasi untuk saya ingin ikut asuransi untuk mencapai apa? Untuk mencapai keamanan, untuk mencapai keselamatan. Oke, selanjutnya orang itu akan termotivasi lagi untuk apa? Dia akan termotivasi lagi untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, kebutuhan sosial atau hubungan dengan orang yang lain, dengan orang lainnya. Oke, punya teman, punya pasangan, punya keluarga, gitu ya. Selanjutnya, ketika manusia itu kebutuhan sandang pangan sudah terpenuhi, kebutuhan keamanan dan keselamatannya sudah terpenuhi, kebutuhan sosialnya sudah terpenuhi, orang itu akan termotivasi lagi, muncul lagi motivasi yang lain. Oh, saya udah punya semuanya. Dia akan muncul lagi, saya ingin bekerja untuk harga diri, untuk menjaga harga diri, untuk prestasi, untuk supaya dihormati orang lain. Oke, setelah itu, menurut Maslow, posisi yang paling tinggi berdasarkan hierarki piramida, orang itu termotivasi bekerja untuk aktualisasi diri, gitu ya. Dia ingin menunjukkan dirinya kepada orang lain. Dia ingin menunjukkan, lihat saya hebat, lihat saya berhasil. Nah, itu adalah beberapa teori motivasi menurut Maslow yang menyatakan bahwa pada dasarnya manusia ini bekerja karena ada motivasi-motivasinya. Yang paling dasar, kebutuhan sandang dan pangan. Setelah itu, ingin memenuhi keamanan dan keselamatan. Setelah itu, dia ingin memenuhi kebutuhan sosialnya. Setelah itu, dia ingin menjaga harga dirinya, untuk harga dirinya, menaikkan harga dirinya. Setelah itu, setelah semuanya terpenuhi, mulai masuklah orang itu ingin menunjukkan jati dirinya. Dia ingin menunjukkan bahwa dia hebat, dia ingin menunjukkan bahwa dia mampu, dia ingin menunjukkan bahwa dia bisa. Nah, itu adalah motivasi-motivasi orang bekerja menurut Maslow berdasarkan piramida kebutuhan. Yang kedua, ada ahli yang mengatakan atau McGregor menyatakan bahwa seseorang ini menunjukkan tipikal-tipikal para pekerja. Ada teori X dan teori Y. Teori X seperti apa? Teori X adalah bahwa pada dasarnya manusia ini makhluk pemalas. Oke, pada dasarnya manusia ini adalah makhluk pemalas. Makhluk pemalas yang nggak mau bekerja, cenderung menghindari pekerjaannya, dan menghindari tanggung jawabnya, tetapi mengharapkan yang enak, mengharapkan hidupnya bagus, terjamin, gajinya tinggi. Ini teori X berdasarkan oleh ahli Douglas McGregor. Nah, setelah itu dia mengatakan lagi bahwa pekerja itu nggak hanya ada tipikal pekerja yang memang pemalas, yang ingin cuman gaji besar. Ada juga kok pekerja yang nggak perlu diawasi tapi dia akan bekerja. Dia pintar, dia mampu mengendalikan dirinya dan mengerjakan pekerjaannya untuk mencapai tujuan perusahaan. Dia mengelompokkan tipikal pekerja yang seperti ini sebagai teori Y. Ya. Jadi menurut McGregor dia mengklasifikasikan dua, bahwa pekerja itu ada yang sifatnya pemalas, yang tidak mau bekerja, dia masukkan itu dalam kategori X. Dan dia mengatakan juga bahwa sebenarnya pekerja itu juga ada kok, pekerja yang rajin yang nggak perlu diawasi, tetapi dia akan terus bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan. Dia mengelompokkan ini sebagai orang pekerja teori Y. Ada lagi yang menyatakan Herzberg, menyatakan bahwa orang bekerja itu ada faktor motivasi dan faktor kesehatan. Oke. Herzberg menyatakan bahwa manusia bekerja ada faktor-faktornya. Sementara ada juga faktor-faktor yang menyatakan orang tidak puas bekerja karena faktor kesehatan dan faktor motivasi ini juga. Gitu ya. Faktor pemuas juga gitu. Jadi bisa dibilang Herzberg ini menyimpulkan bahwa ketika orang kepuasan bekerjanya tidak terpenuhi, maka faktor-faktor yang diharapkan untuk memenuhi kepuasan bekerjanya, sederhana gini, orang ketika faktor-faktor tertentu terpenuhi, dia akan puas bekerja. Tetapi ketika faktor itu tidak terpenuhi, maka dia tidak akan merasakan kepuasan bekerja. Nah, faktor itu menurut Huygens dikumpulkan dalam dua, faktor kesehatan
saya anggap sebagai dari sisi ekstrinsik atau dari luar, serta faktor dari dalam atau multifaktor factor. Faktor hygiene-nya menurut Herzberg itu adalah kebutuhan fisiologi seseorang. Oke, kebutuhan fisiologisnya yang diharapkan terpenuhi. Ketika kebutuhan fisiologis ini tidak terpenuhi, oke, contohnya adalah dia merasa dia tidak terjamin bekerja di sana. Dia merasa tidak memiliki hubungan yang nyaman bekerja di sana. Maka dia akan merasa itu menjadi faktor-faktor yang tidak bisa dipenuhi oleh perusahaan. Gitu ya. Itu namanya hygiene factor. Jadi hygiene factor ini adalah faktor dari luar yang diharapkan bisa membuat seseorang itu merasa puas bekerja, yang akan memotivasi seseorang itu untuk puas bekerja. Tetapi hygiene factor ini juga akan membuat orang itu merasa tidak puas bekerja. Oke. Hygiene factor yang lain apa contohnya? Gaji, upah, bonus. Ketika gaji, upah, bonus ini dijadikan sebuah faktor orang untuk mau bekerja, maka ketika gaji, upah, dan bonus ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka faktor gaji, upah ini juga menjadi salah satu faktor yang membuat orang itu tidak merasa puas untuk bekerja. Oke. Selanjutnya adalah faktor dari dalam atau motivator faktor. Nah, faktor-faktor ini adalah faktor-faktor intrinsik yang melambangkan kebutuhan psikologisnya. Kalau hygiene kebutuhan fisiologis, kalau motivator factor itu berdasarkan kebutuhan psikologisnya atau kebutuhan dia dari dalam. Dia ingin diakui, dia ingin pekerjaannya menantang, tanggung jawab, perkembangan hidupnya dia, statusnya dia, itu semua faktor-faktor dari dalam. Ketika dia merasa tidak di perusahaan tersebut tidak membuat dia bekerja, tidak merasakan tantangan dalam bekerja, dia angkat kaki. Nah, itu contoh salah satu teori yang berdasarkan Herzberg. Teori motivator factor ini, faktor motivator ini, faktor pemuas ini akan membuat orang itu bisa merasa puas bekerja dan bisa sekaligus membuat orang itu tidak betah bekerja, tidak puas bekerja. Itu ya. Jadi Herzberg menyatakan bahwa hygiene factor, motivator factor ini akan membuat seseorang merasa puas maupun tidak puas juga dalam bekerja. Mengatakan bahwa orang bekerja hanya karena ingin pencapaian, orang bekerja karena ingin kekuasaan, serta orang bekerja karena kebutuhan hubungan interpersonal. Gitu ya. Dan pada dasarnya, kita sebagai seorang karyawan bisa memiliki kombinasi dari ketiganya. Ada yang memiliki satu dari ketiganya, hanya ingin menguasai. Nah, itu ada. Selanjutnya yang terakhir adalah Clayton Alderfer menyatakan bahwa ada teori IRG. Oke. Jadi, kalau Maslow menyatakan hierarki kebutuhan, kalau dia menyatakan tingkatan kehidupan orang bekerja. Oke, yang pertama adalah orang bekerja motivasinya untuk eksistensi, yang menyatakan keberadaannya. Oke. Yang kedua, R atau relatedness. Artinya adalah orang bekerja motivasinya itu kebutuhannya untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan ini adalah mengambil teori motivasi afiliasi dari Maslow. Kalau eksistensi tadi dia mengadopsi teori motivasi dari Maslow. Oke, eksistensi mengambil dari fisiologis, pemenuhan kebutuhan fisiologis dan kebutuhan rasa aman dari teori Maslow. Jadi bisa dibilang IRG teori ini adalah adopsi dari teori Maslow. Jadi dia menyimpulkan teori Maslow ini bahwa pada dasarnya motivasi orang bekerja itu ada 3 level. Oke, kalau menurut Maslow piramidanya banyak, ada dari fisiologis, kebutuhan akan fisiologis, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan akan harga diri, kebutuhan akan aktualisasi diri, kebutuhan akan sosial. Nah, Clayton Alderfer dia menyimpulkan bahwa pada dasarnya orang bekerja karena ada 3 tingkat kebutuhan, yaitu eksistensi. Dia melihat kebutuhan fisiologis dan kebutuhan rasa keselamatan dan keamanan itu adalah eksistensi seseorang. Yang kedua,
Kebutuhan Maslow yang menyatakan afiliasi atau sosial itu adalah termasuk relatedness menurut Clayton Alderfer. Oke. Yang ketiga, dia menyimpulkan bahwa harga diri serta aktualisasi diri itu masuk ke dalam pertumbuhan seseorang. Gitu ya. Ketika dia mendapatkan apa yang dia inginkan, maka dia akan termotivasi. Sementara menurut Edwin Locke mengatakan bahwa motivasi dia itu adalah karena tujuannya dia, karena cita-citanya dia. Oke. Kalau yang satu karena memang kebutuhan, yang kedua dia mengatakan memang karena ini cita-citanya dia. Oke. Sampai di sini teori motivasi kita saat ini. Jadi bisa dikatakan, saya simpulkan bahwa sebenarnya setiap orang bekerja karena ada motivasinya. Setiap orang bekerja karena ada sesuatu yang diharapkan. Itulah yang dikatakan dengan motivasi. Motivasi itu adalah dorongan yang membuat seseorang itu mau melakukan sesuatu. Nah, dorongan-dorongan inilah yang dikembangkan oleh para ahli yang memunculkan teori-teori motivasi. Yang paling terkenal adalah motivasinya Maslow yang mengatakan bahwa orang bekerja karena ada hierarki piramidanya, kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanannya, kebutuhan sosialnya, kebutuhan harga dirinya, serta aktualisasi diri. Ada lagi yang menyimpulkan tipikal-tipikal pekerja. Ada orang yang pemalas atau teori X, ada orang yang sebenarnya tanpa diamatin pun dia akan bekerja, itu adalah teori Y. Nah, yang terakhir ada yang menyimpulkan bahwa sebenarnya orang termotivasi itu karena ada 3 levelnya. Keberadaannya, hubungan, serta tujuannya, gitu ya. Selanjutnya, teori kontemporer sendiri ini tidak jauh dari teori-teori modern yang dinyatakan oleh para ahli, bahwa sebenarnya manusia itu motivasinya bekerja adalah yang pertama, kebutuhan dia itu harus terpenuhi. Apa yang dia harapkan, jika itu terpenuhi, maka dia akan termotivasi untuk bekerja. Ada orang yang memang termotivasi untuk bekerja karena apa? Karena memang ingin mencapai cita-cita dan tujuannya. Dan pada dasarnya memang setiap manusia memiliki motivasi dalam bekerja, gitu ya. Karena apa? Motivasi setiap orang ini akan berbeda satu dengan yang lainnya, karena memang pada dasarnya manusia itu berbeda. Suku yang berbeda akan membentuk kepribadian yang berbeda. Kemampuan yang berbeda akan membentuk orang itu juga berbeda satu dengan yang lainnya. Oke? Sekarang tergantung sama kalian, termotivasinya kalian bekerja, termotivasinya kalian kuliah itu untuk apa? Apakah hanya ingin mengejar ijazah? Karena memang dunia kerja perusahaan menyharuskan saya lulus S1. Atau memang saya kuliah itu saya pengen dapat ilmu. Gitu ya. Ada yang memang pengen dapat ilmu, apapun akan dia lakukan, yang penting dia dapat ilmunya. Ada memang orang yang bekerja, saya pengen ijazah tapi juga saya pengen dapat ilmu juga. Gitu ya. Jadi pada dasarnya setiap manusia ini punya motivasi untuk melakukan sesuatu. Oke? Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Sampai jumpa kembali setelah UTS.